Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu Guru dimanapun berada? Penilaian akhir semester sudah di ambang pintu. Ini tandanya Bapak Ibu Guru sudah harus membuat penilaian untuk peserta didik kita, di mana pada kurikulum Merdeka ada beberapa aplikasi yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk pembuatan rapot. Di antaranya aplikasi gratis yang disediakan pada halaman rapotmerdeka.com. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba untuk berbagi tutorial bagaimana cara kita membuat penilaian rapot pada halaman rapotmerdeka.com khusus untuk modul guru mata pelajaran pendidikan agama Islam. Untuk itu langsung saja kita menuju ke browser dan diketik di pencarian rapotmerdeka.com. Kemudian setelah masuk kita menuju ke menu login. Kemudian kita diminta untuk memasukkan username beserta password, di mana username kita menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK, dan passwordnya tentunya yang sudah Bapak Ibu terima dari operator sekolah ya. Setelah kita masukkan NIK dan passwordnya, kemudian kita klik tombol masuk. Pada menu beranda ini kita ditampilkan informasi diantaranya nilai rata-rata, kemudian rombongan belajar, kemudian ada jumlah guru mengajar, kemudian ada siswa aktif. Setelah itu di sebelah kiri ini ada beberapa menu, diantaranya gudang materi, ada juga persiapan penilaian dan penilaian. Nanti akan kita bahas satu persatu. Pada menu gudang materi Bapak Ibu boleh kita buka. Di sini ada menu unduhan untuk alur tujuan pembelajaran khusus untuk guru mata pelajaran pendidikan agama Islam. Silakan Bapak Ibu bisa unduh di sini. Ini nanti bisa buat acuan Bapak Ibu guru agama untuk membuat capaian penilaian yang akan Bapak Ibu buat untuk penilaian siswa peserta didik kita ya Bapak Ibu. Nanti pada alur tujuan pembelajaran ini bisa diperuntukkan untuk acuan penilaian atau pembuatan deskripsi pada persiapan penilaian. Kemudian kita lanjut ke persiapan penilaian. Pada persiapan penilaian ini ada dua menu, diantaranya capaian kompetensi dan pengaturan deskripsi. Pada pencapaian kompetensi, sini Bapak Ibu silakan untuk membuat capaian kompetensi yang ingin Bapak Ibu buat. Di sini saya sudah membuatnya. Untuk membuatnya silakan Bapak Ibu klik menu buat capaian kompetensi. Pada menu ini, sini ada tipe capaian kompetensi, ada kode, ada deskripsi, ada ringkasan. Nah, silakan Bapak Ibu untuk membuat tipe capaian kompetensi. Misalkan Bapak Ibu mau membuat capaian kompetensi tujuan pembelajaran, Bapak Ibu bisa memilihnya di sini ya. Capaian kompetensi apa yang akan Bapak Ibu nilai tentunya. Sehingga misalkan kita akan membuat capaian kompetensi tujuan pembelajaran. Nah, pada kode ini silakan Bapak Ibu masukkan kode. Kode ini adalah kode capaian kompetensi yang ingin dicapai dalam pembelajaran Bapak Ibu. Kalau di kurikulum 13 itu adalah kompetensi dasar. Nah, untuk kurikulum Merdeka, untuk kode, untuk pengkodeannya itu kita menggunakan kelas ya. Jadi kalau kita akan membuat capaian kompetensi pada tujuan pembelajaran di kelas 1, kita masukkan untuk awalnya itu 1, berarti itu menunjukkan kelas 1, dan kompetensinya akan kita capai pada kompetensi 1, berarti kelas 1 pada kompetensi 1. Kemudian kita masukkan deskripsinya. Dan akan membuat penilaian pada kode 1.1 dengan deskripsinya mengenal huruf hijaiyah dan harokat dan huruf hijaiyah bersambung. Setelah ini kita masukkan, secara otomatis deskripsi ini akan masuk ke ringkasan sebelah kanan ini Bapak Ibu. Untuk ringkasan ini bisa Bapak Ibu persingkat atau bisa Bapak Ibu edit kembali. Misalkan ingin membuat ringkasan yang lebih simpel, akan menunjukkan poinnya aja, silakan Bapak Ibu bisa edit sesuai kebutuhannya. Kemudian di bawah ini ada contohnya. Misalkan perlu bimbingan dalam mengenal huruf hijaiyah dan harakat dan huruf hijaiyah bersambung. Setelah deskripsi Bapak Ibu buat, silakan kemudian kita klik simpan agar data yang kita buat ini tersimpan. Nah, setelah otomatis ini akan masuk ke jendela deskripsi. Begitu juga untuk yang kedua, boleh kita langsung bikin lagi. Kita membuat tujuan pembelajaran. Nah, di sini kita masuk ke 1.2, berarti akan untuk capaian kompetensi yang kedua, kita mungkin memasukkan deskripsi kembali.
dan selanjutnya begitu ya Bapak Ibu. Di sini juga kita bisa mengeditnya, misalkan ada kesalahan yang akan kita buat capaian bukan tentang tujuan pembelajaran atau lingkup materi, kita bisa editnya. Kita bisa mengeditnya di sini. Kemudian di deskripsi juga kita bisa mengeditnya. Silahkan klik saja. Kalau ada kesalahan, kekurangan atau tambahan yang Bapak Ibu inginkan, silahkan diedit. Kemudian pada poin ringkasan juga kita bisa mengeditnya. Ya, Bapak Ibu. Setelah kita edit atau setelah kita membuat capaian kompetensi, silakan Bapak Ibu klik tombol simpan data agar data yang sudah kita masukkan ini tersimpan. Ini untuk cara membuat capaian kompetensi pada kurikulum Merdeka. Selanjutnya Bapak Ibu, kita menuju ke pengaturan deskripsi raport. Pada pengaturan deskripsi raport ini adalah kriteria penilaian yang akan masuk pada raport kurikulum Merdeka. Nah, pada kriteria ini, di sini untuk pertama itu kriteria penilaian sangat baik, yang kedua kriteria penilaian baik, yang ketiga cukup, dan yang keempat kurang. Nah, pada awalan deskripsi Bapak Ibu bisa atur atau bisa edit lagi. Misalkan untuk awalan rapotnya untuk capaian siswa yang mendapat penilaian sangat baik itu diawali dengan menunjukkan penguasaan yang sangat baik dalam bla 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 dan seterusnya. Yang baik mungkin menunjukkan penguasaan yang baik dalam bla 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 bla. Nah, ini nanti bisa Bapak Ibu atur atau Bapak Ibu ubah kembali pada jendela yang berwarna putih ini untuk menentukan awalan deskripsi raport untuk kriteria penilaian, baik itu penilaian yang baik, yang sangat baik, atau cukup maupun kurang. Dan sebelah kanan ini ada contohnya ya, misalkan menunjukkan penguasaan yang sangat baik dalam memahami huruf hijaiyah untuk Bapak Ibu guru agama tentunya ya. Di sini nanti awalan ini adalah untuk awalan kriteria penilaian dari penilaian-penilaian yang ada di 1, 2, 3, 4 ini Bapak Ibu. Baik, setelah dimasukkan awalan, kemudian kita klik simpan data. Ini untuk pengaturan deskripsi raport. Kemudian Bapak Ibu, kita ke menu penilaian. Pada menu penilaian ini ada dua yang harus kita kerjakan, yaitu penilaian angka dan deskripsi raport. Nah, kita masuk ke penilaian angka. Pada penilaian angka ini ada beberapa menu, diantaranya buat penilaian, unduh nilai, dan impor nilai. Nah, untuk membuat penilaian, jangan lupa kita pilih dulu kelas yang akan kita nilai. Tentunya untuk mata pendidikan agama Islam, kalau kita mengajar di sekolah dasar itu mencakup seluruh kelas ya, dari kelas 1 sampai kelas 6. Tentunya kita pilih dulu kelas yang akan kita capai atau akan kita nilai. Nah, setelah itu baru kita membuat penilaian. Nah, pada menu ini, pada menu penilaian pendidikan agama Islam dan budi pekerti ini ada tipe penilaian, ada teknik penilaian, ada bobot, ada lingkup materi, kemudian ada rentang nilai. Nah, untuk tipe penilaian ini silakan Bapak Ibu bisa memilihnya. Misalkan kita mau membuat nilai sumatif semester. Nah, kemudian teknik penilaiannya silakan Bapak Ibu pilih mau menggunakan teknik penilaian seperti apa, misalkan tertulis, tulisan, atau portofolio. Di sini sudah disediakan. Misalkan saya akan membuat dengan tipe penilaian atau teknik penilaian tertulis. Kemudian ini tentukan bobotnya. Dan di sini pada lingkup materi silakan pilih. Nah, ini di sini bisa kita pilih ya. Setiap kompetensi yang tadi sudah kita buat untuk persiapan penilaian, tentunya tadi kita membuat capaian kompetensi. Ya, di sini nanti akan muncul pada lingkup materi. Nah, itu nanti kita bisa pilih. Misalkan mau 1.2, 1.3. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan Bapak Ibu, untuk 1 itu berarti menunjukkan kelas 1, yang di belakangnya 1 ini untuk capaian kompetensi yang pertama. Nah, untuk rentang nilai ini ada 90, 80, dan 70. Jadi untuk 90 ini untuk rentang nilai yang sangat baik. Jadi dari 90 sampai ke 100 itu masuk ke kriteria yang sangat baik. Kemudian untuk 80 sampai 89 masuknya ke kriteria baik. Untuk
yang cukup ini untuk 70 sampai 79, atau yang di bawah 80 berarti sangat kurang. Nah, ini untuk rentan nilai ini bisa Bapak Ibu atur sendiri sesuai kebutuhannya. Setelah kita memasukkan data-data yang akan kita buat untuk penilaian, jangan lupa Bapak Ibu klik simpan data. Seperti itu. Klik simpan data, secara otomatis nanti data akan masuk ke sini. Ini untuk pembuatan penilaian. Kemudian untuk fitur unduh nilai, ini adalah nilai yang sudah kita buat di sini. Pada jendela ini bisa kita unduh. Ya, kita klik unduh aja, nanti kita bisa mengunduhnya dengan format Excel ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya untuk impor nilai, ini adalah untuk memudahkan Bapak Ibu membuat penilaian secara offline. Tapi sebelum kita menggunakan fitur ini, tentunya kita harus membuat penilaiannya terlebih dahulu. Harus membuat ininya terlebih dahulu, penilaiannya ini Bapak Ibu. Baru kita nanti bisa ekspor nilai, bisa impor nilai maksudnya. Kita klik impor nilai, kemudian kita unduh template. Nah, nanti unduhan template ini kita bisa isi nilai-nilai yang sudah kita buat. Kemudian setelah itu kita untuk mengunggahnya, kita unggah di pilih file di sini Bapak Ibu. Nanti langsung diarahkan ke file dimana tadi template yang kita unduh itu sudah diisi nilai. Setelah itu lalu kita masukkan. Nah, nanti filenya akan masuk di sini. Kemudian kita klik impor. Itu untuk pengisian menggunakan menu impor nilai Bapak Ibu. Tapi untuk Bapak Ibu yang mau mengisi secara langsung, itu Bapak Ibu bisa langsung mengisikan nilai-nilai yang sudah Bapak Ibu buat di sini, di kolom-kolom yang telah kita buat tadi dalam membuat penilaian. Ya, jadi untuk penilaiannya langsung ke samping saja Bapak Ibu, jadi satu siswa langsung dinilai secara utuh, ya, samping, ke samping kanan, jangan ke belakang, jangan ke bawah. Nah, untuk perpindahannya ini Bapak Ibu bisa menggunakan arah panah kanan kiri atau menggunakan tabulasi. Seperti itu Bapak Ibu. Misalkan saya mau membuat penilaian untuk siswa ada kelas 1, ini untuk sumatifnya sudah selesai. Kemudian kita masukkan nilai sumatif akhir semester. Misalkan pada akhir semester siswa tersebut mendapat nilai 90. Nah, kemudian setelah ini dimasukkan, nilai ini dimasukkan semuanya, baru kita klik simpan data. Nah, ini sudah masuk Bapak Ibu. Jadi ada 1.1 sampai dengan 1.10, ya. Ini 1 menunjukkan kelas 1, 10 berarti kompetensi capaian kompetensi yang ke-10. Ini sudah nilai akhirnya 83. Kemudian pas sumatif akhir semester mendapat siswa tersebut mendapat nilai 90. Ini nilai akhirnya 90. Dan di sini pada menu akhir berarti ini siswa pada nilai rapotnya itu mendapat nilai 86,50. Kemudian Bapak Ibu juga bisa merevisi nilai. Misalkan ada salah satu siswa yang kurang nilainya, tidak memenuhi kriteria standar ketuntasan minimal, silakan Bapak Ibu revisi di sini. Jadi kalau tombol revisi ini kita isi, misalkan 95, kemudian kita klik simpan. Ini nilai yang akan muncul di rapot ini adalah nilai yang ada di revisi. Tapi yang tidak ada, kalau di revisinya tidak ada nilainya, berarti yang muncul di rapot itu adalah nilai akhirnya yang ini Bapak Ibu. Seperti itu. Ini untuk penilaian. Dan kemudian kita masukkan semua nilai yang sudah kita buat ke semua siswa yang akan kita beri nilainya pada kelas tersebut.
Seperti itu Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik, kita lanjutkan lagi Bapak Ibu, kemudian kita ke deskripsi raport. Pada menu deskripsi raport ini Bapak Ibu bisa mengubahnya atau mengeditnya apabila diperlukan untuk mengedit atau mengganti kata-kata yang ada dalam deskripsi raport ini Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu klik aja, kemudian Bapak Ibu diubah. Nah, ini nanti deskripsi ini akan muncul pada raport yang akan nanti dicetak oleh wali kelas dari kelas tersebut Bapak Ibu. Nih, jadi untuk deskripsi ini Bapak Ibu bisa merubahnya karena capaian di sini di deskripsi ini masih sesuai dengan capaian yang kita buat pada persiapan penilaian pada capaian kompetensi. Nah, seperti ini. Ini yang di deskripsi tadi masih sesuai dengan deskripsi yang ada di capaian kompetensi. Nah, misalkan di sini nih. Nah, perlu bimbingan dalam ini yang nanti akan menjadi deskripsi raport. Kalau kita sudah membuat capaian kompetensi. Nah, ini yang nanti akan dimunculkan pada deskripsi raport. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian nilainya juga ada di sini. Kalau nilai sudah tidak bisa kita edit ya Bapak Ibu. Kemudian untuk ringkasan deskripsinya juga Bapak Ibu bisa edit. Bisa Bapak Ibu peringkas. Misalkan untuk poin-poin pentingnya saja karena deskripsinya tidak ingin terlalu panjang. Nah, Bapak Ibu bisa edit untuk diperingkas. Dipilih poin-poin yang pentingnya saja yang sudah menunjukkan atau mewakili ringkasan deskripsi tersebut. Begitu Bapak Ibu. Jadi untuk mata pelajaran agama Islam, guru tersebut hanya mengisi penilaian pada raport dan tidak bisa mencetak rapotnya. Nanti yang mencetak raport itu guru yang menjadi wali kelas. Jadi kalau guru mata pelajaran ini kewajibannya hanya untuk mengisi penilaian untuk mata pelajaran yang diampu. Hanya ini yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan jangan lupa bantu kami dengan klik subscribe dan bagikan ke teman-teman Bapak Ibu guru sekalian agar lebih banyak lagi Bapak Ibu guru yang bisa mendapatkan informasi dari channel ini. Sekali lagi mudah-mudahan ini bermanfaat dan mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.